Tidak ada ketenangan di situ. Tidak ada ketenangan dengan cuma otak yang berbicara. Kira-kira punya balaku sana maten aja. Semakin susah kau poin pun tekar yang Allah Subhanahu. Karena ini ayat. Punna ngurain kau ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ya. Oleh sebab itu, nah salah satu ingatan yang kuat adalah penikmat itu ingatan ketika sholat. Ketika sholat, setelah sholat dari subuh ke duhur tetap mengingat, belajar mengingat. Jemaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, efek daripada sholat, inna sholata tanha anil fasya. Nah, dorong ki mari kebajikan, mencegah keburukan. Jadi, nah ini pente sambayana, anjo ko dia na ciri ko mentomi, temi kalenda. Ko mentomi joluk kakap anipu apa tolotoa. Dan melihat baik itu hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan yang utama setelah sholat ya tentunya Al-Quran. Sebaik-baik manusia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bagi kirongan jogi sia kuranga baru dakwah. Ya, punanya waktu kira-kira 8 jam tindro. Kira-kira talun jam makan minum. 15 bagi talun jo. Sebahagian pelajar agama, sebahagian dakwah, sebagian boya doe. Kemenja dibagi talun. Jangan belajar terus agama tanpa dakwah. Bagaimana bisa Islam? Jangan juga dakwah tanpa belajar. Apalah lu tahu? Karena salah. Jangan juga belajar dan dakwah tenok boya doe. Alan pakar anak-anak kita mau beli mobil. Jangan juga mencari uang terus tanpa belajar agama, nanti jadi salah Pak. Doa mamjir karena jarene taluan ini bagi sesuai keadaan kita. Karena tidak baik itu kalau tangan dibawa. Itu ya. Pun nabi gasing-gasing jaya modal kencangi lagi belajar agama. Tapi pun kurangi modal kurangi dakwah. Tanggung jawab dari keluarga yang nyebelin baji. Begitu kira-kira. Makanya Rasulullah itu sahabat tidak sama itu amalannya Bilal yang ekonomi lemah sama Abdurrahman bin Auf dan kaya. Tapi semuanya adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Nah, zikir ini seperti tadi hadisnya dibacakan adalah kalau orang tadi memahami kadenis seng pahlanan jo, maka pasti mendatangi masjid. Memahami ini adalah perlu ilmu. Perlu disampaikan Al-Quran. Tidak bisa hanya sambayang. Oh, harus ada pemahaman. Apa manfaat sambayang? Salah satu sholat diterima adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman alladzina hum al sholatihim khasyi'un. Khusyuk yang saya bayangkan. Bagaimana caranya khusyuk? Perkara mulai takbir anggenna tahiyya naiseng batuanna. Itulah ilmu. Itu ilmu itu. Tiap kali-kali aja. Khusyuk itu butuh bulanan tahunan mencari guru bagaimana cara memahami isinya Quran, isinya sholat. Allahu Akbar. Saya akan bagi. Pertama makhraj. Makhrajnya bacaan sholat. Makhrajnya bacaan Quran. Makhrajnya bacaan hadis. Yang kedua adalah hukumnya. Ada makhraj, ada hukum. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Katsira itu makhrajnya kasih, ya kasih katsira. Ya. Wa subhanallahi bukratan, dua baris ketemu namanya legap bukratan wa asila. So, pernikahan wasilah salah itu. Salah makhrajnya, salah hukumnya. Yang keempat niseng batuanna. Allahu Akbar kabiran di batuang jo riati yang karena Allah maha besar sempurna kebesarannya terserah katanya punah air bahasa Mangkasar kiboya itu jadi di YouTube itu Allahu Akbar kabira Allah maha besar kabira sempurna kebesarannya itu butuh waktu
butuh guru. Gitu ya. Ya, bagaimana mau diterima puna dicancin ya Allah alhamdulillah subhanallah. Tidak tahu nabaji baharatnya, tidak tahu nabaji hukumnya, tidak tahu disembat tonna. Nah, ini yang perlu ini. Karena guru yang begini mungkin sudah langka di bawah ini. Langka nih. Apa lunjo? Aboya guru. Pelajar, tutorial menerima ke pelajar. Nah, Allahu Akbar kabira. Maharatnya, bacaannya, hukumnya, batuannya dan dijiwai. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar kabira sempurna. Jadi mentok apa nak kodong kare. Jadi ada jiwa itu. Anendreng tu barambanga pun nabajik itu khusyuk. Ya, dijiwai. Karena ini redaksi Allahu Akbar kabira dari Nabi. Dari Nabi itu tidak semudah itu. Beda pun araki kulai kiseng. Ketewang kasra. Ya, cari ilmunya itu. Kiboye supaya makin hari sholat berkualitas. Efek kualitas sholat pasti melakukan kebaikan. Memikirkan samaya bagaimana kira-kira bisa mengenal Allah. Memikirkan samaya anak keluarga bisa tunduk kepada Allah. Memikirkan samaya bagaimana cara tidak makan riba. Kira-kira begitu. Perintah larang itu dipikirkan. Efeknya dari sholat itu. Ya, efek sholat pasti memikirkan. Pasti bergerak. Bukan cuma sholatnya saja rajin, bukan. Efek dan sambayang ada gerakan. Termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Dari dalam itu betul alamin tauhid. Ini kalau serbatan ten kurang ten ya bangin balon ini. Ana pikir ki. Nah, itu kira-kira efeknya. Allahu Akbar ki walhamdulillah katsira wa subhana wa sub. Itu namanya qalqalah. Wa subhanallahi Allahi lamnya kafa lagi. Dan kalau subhanallah wa subhanallah bukratan wa asila. Pelan-pelan saja dijiwai. Semua masuk Allah semua pagi dan petang. Ya. Wajah tu kafal kihana wajah tu kupisidalekan ni rupangku kering. Wajahia kuna wajahia itu ha ini ho. Wajahia jadi dibaca jo takbir ihram di sini kemeha ho wajah lillazi fataras samawati lillazi zal yang menciptakan fatara langit dan bumi lillazi fataras samawati wal ardo bukan wal ar nampak dibatuangi bajiki bacana dibatuangi kumpasin alekan rupangku kering segan rupana enjom panjari langit dan bumi ini pasti beda itu. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan kulek batang itu dibayangkan nih. Jadi tena kulek anti kamu tena nendeng sidale kene patana parasangan lino. Ya gubernur lagi bahasa hati pernah bicara apalagi patana. Nah itu kira-kira. Mari sisa-sisa umur di pelajar ya. Buka YouTube atau cari atau mungkin ya labu meruku kutu lebat kutul si riolon tuh. Nampak ku batuangi ratian tiara rawan pun rawangan nah masih kata ini sih ya nanti doakanlah saya nanti bikin nanti bagi-bagi fotokopi. Hanifa itu hak Hanifa fa f Hanifa albatan Hanifa jujur kok kering ya Hanifa. Jadi pun nanti terima tu sambayang pasti terbalik-balik pasti ya betul Allah mentong nginjo te balik-balik te kalian nami. Jadi pada dirinya sudah terganti. Mana mati tebal-bal. Malak dari Allah Subhanahu. Tapi pun aja potak. Makanya ada kesempatan kan. Mau belum tentu kita las ya. Bukan belum tentu dia proyek ya. Muslimah artinya muslimah kata mentonji keren menyerah. Asal kata bukan teno. Mana cocok pikiranku. Ya insyaallah. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, wa magana musyrikin, saya tidak mensyirikatkan engkau. Tena mentong, tena ku bandingkan, misalnya ku ngaiton kan kontrolin tena, talla ngasih linowa tapi tidak meninggalkan dunia, memampatkan itu dunia untuk tunduk kepada Allah. Ya kira-kira begitu dalam sholat. Jadi pertama dibaca, yang kedua perbaiki mahratnya, yang ketiga perbaiki hukumnya, yang keempat dibatuangi, yang kelima dijiwai,
Yang keenam kamase-mase. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kamase-mase. Harap diterima, cepat ditolak. Nah ini kalau reaksi ini sudah berkuat, itu yang dorong melakukan kebaikan. Itu mencegah kemungkaran. Nah, ya kira-kira begitu. Akhirnya kita ini, saya baca kemarin tuh bagaimana itu Yahudi dengan Nasrani dengan Islam sama-sama itu Tuhannya adalah Allah. Cuma ada perbedaan-perbedaan sehingga terjadi permusuhan antara Nasrani. Tapi kalau menjiwai sebenarnya itu kurang lebih sama. Mestinya Nasrani sekarang masuk Islam karena memang agak lengkap itu Quran dibanding agama. Cuma kan penjelasannya yang perlu. Itu antara agama itu sebenarnya saling menghargai dalam keyakinan. Itu baru antara agama. Belum lagi antara Islam dengan Islam. Coba bayangkan sekarang ya. Begitu banyaknya kelompok. Pernah isang imami kamma. Ya, NU, Muhammadiyah, Salafi, Tabligh dan ratusan. Semua ada kelebihannya. Kita harus menghargai. Enak paling sunnah. Bahkan dalam ceramah saling ya, kira-kira begitu. Bagaimana ini? Akhirnya masyarakat bingung, kayak cocok. Dicek, baca hadisnya tidak jelas, baca Qurannya tidak jelas, belajarlah. Masing-masing ada kelebihan semua yang ada. Selama tidak mensyirikatkan Allah. Hargai tauhid. Hargai jemaah. Ini yang kita bangun. Kalau dia pahami ini hadis, wah itu tidak. Masing-masing tidak atau kurang, pasti ada kelebihannya dan akurannya. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sembayangku wa nusuki yang ngasih aktivitasku. Wa mahmaya tallasakku. Lillahi rabbil semua waktu. Ya saya jemaah sekalian. Hampir tiap hari. Ya, tidak ada waktu lain. Oke, saya kira itu. Jadi sedikit lagi karena subuh. 3 menit lagi. Nah di dalam bagaimana cara mencintai Allah. Jadi ketika Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud ini orang yang motor ke pantera. Ini orang yang tidak kunci balaka. Sami Allah liman hamidah. Saya kata mai selampe untia de bombo lak tino menjari-jari pokok kah. Ya. Jadi muncul apa ya? Kata Rasulullah, apa yang kau senangi pasti kau ingat. Pasti kau sering sebut. Nangemekan, suka mempoli, suka membat. Pasti menjadi sembahyang. Jangan kamu aja. Apa yang kau cintai pasti dia muncul. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita dalam surah At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum powang injatutuan wa abana'akum anak-anak. Ya wa asiratukum. Ya wa tijaratu wa tasyawna kasadha. Perdaganganmu nu kamalakan kerugianna. Ya sementara apalagi pun balu-balu ki nya pabali lohor minne. Nah kami niladeng di pabalia atau nitolak lebih sembahyang nampa nisari barang-barang. Itu kamu di bumbu. Makanya bagi ibu rekan ini peleriro sembahyang ke nampa nisari pabalia. Nah, itu bahayanya. Jadi wa masakin tardaunaha, tempat tinggal kau senangi. Ahabba ilaikum minallah. Lebih kau suka daripada Allah wa Rasul dan Rasul wa jihad dan perjuangan wa tarabbasu hatta yatul. Ingatlah, Anda tidak akan mendapatkan hidayah kepada orang fasik. Jadi jangan menghabiskan waktu mengurus orang tua tanpa belajar agama. Menghabiskan waktu mengurus anak tanpa belajar mencintai Allah. Mencintai Allah itu adalah mengamalkan. Tapi mengurus dagang, ya. Tapi apakah harus tinggalkan? Tidak. Islamkan semuanya. Punanya atau tua, sering belajar agama, kaman bapak, kaman agama ya. Itu orang tua. Kaman baca ruku, sujud. Itu rapikan dulu orang tua. Bukan berarti habis waktu diurus, lewat lohor kah, lewat asar kah. Tetap diislamkan, jangan ditinggal. Yang kedua anak, bagaimana mengenal Allah? Pikirkan bagaimana mengenal Allah. Apakah sudah lumayan anak saya mengenal Allah, menghafal Quran, hadis. Rapikan dulu orang tua anak. Jangan pikir orang lain nampak anak, tetapi perhatikan. Ya, selesai. Bukan mendakwah pantan itu mana anak nucinike. Baca Quran, baca hadis. Itu lu dirapikan.
Ya, ya. Makanya zaman Nabi itu tidak hanya segelintir yang dakwah itu. Ya, Anas bin Malik. Karena ini bahaya anak kita, ini kita bisa masuk neraka kalau tidak mengenal Islam. Kamu orang itu enak jangan tahu bagi hukum. Apalagi yang ketiga, ya saudara-saudara, sedikit-sedikit arisan, pertemuan, tetap ikuti itu dan sampaikan. Bagaimana kalau kita buka Quran sambil kita acara arisan, sungkirong hadiskah, jadi jangan ditinggal, tapi dipengaruhi itu keluarga-keluarga untuk mengenal Allah. Nanti dia berpikir bagaimana caranya, baru ya. Yang keempat, watijaratun tasya, jangan tinggalkan dagang. Kalau perlu kita kaya raya semua, karena kita mau menyumbang, berimpak tangan di atas. Kenapa tinggalkan dagang? Ini kan dakwah. Oh tidak begitu. 9 itu sahabat yang masuk surga itu semua pedagang. 10 sahabat Al-Buwakas, Abdurrahman bin Auf, dari kecil itu Nabi 12 sudah dagang, 15 dagang internasional. Itu bayangkan itu. 9 sahabat Nabi itu semua pengusaha pedagang yang besar. Jadi jangan bilang jangan terlalu mencintai, bukan. Kalau kau tidak tahu dagang, apa yang Nabi ikuti? Tangan di bawah, ya. Nah, menunggu bicara cari amplop, tidak begitu Islam. Dagang. Jangan karena tidak tahu dagang mengatakan bahwa nelino jinni, jangan menyesatkan itu orang, hati-hati. Bayangkan kalau menyesatkan orang tersesat gara-gara kita, makanya hati-hati. Qasidul ilmu, sehingga Nabi menguasai dunia 2/3 karena kekuatan ekonomi. Bayangkan itu. Ya. Apalagi wa tijaratun tasyauna, rumah jangan tinggalkan, tidak apa-apa renovasi lompoi, tapi isi pengajian di dalamnya. Ya tema kudu balakan kali dipilih, jangan, sesuai kemampuan masing-masing. Kira-kira ya. Jadi diadakan. Tapi jangan merasa bangga yang besar rumahnya. Dia jangan kumandang jadi tahu watenang kulle singkau mangasin jadi. Kebetulan disari kaleng katala longgar sedikit simpiri, tapi semua itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang salah itu lompo yang balana, lompo dagangan tidak menerima sijika. Itu pun diingatkan tak kelupain tak kelupain. Karena Nabi mengatakan sekiranya dunia di luar berpengaruh disari ko 1000 bulu ero ko yang kedua dan seterusnya. Nah inilah kira-kira gambar akhirnya ketika sholat naurangi dagangan ditongkok si karengalat karena senap nangin karengalat Allah. Sujud naurangi motorna 1 detik muncul lagi Allah. Jadi tidak bisa. Tapi kalau tidak maka dia akan berkepanjangan. Naurangi motorna kandang bembena anggena birsalah labu sutom milebak nurangi. Tenaton jana salah karena itu namanya proses belajar, Pak. Jangan suka saya. Nah inilah kira-kira gambaran tentang ajaran Islam. Cara memandang sesuatu, usahakan cara memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita di Indonesia ini rupanya amalan ini diamalkan Cina. Kuat cari uang Cina sehingga Amerika tenggelam. Kita ini pribumi talino ta'akhirat naudzubillah. Mari sekira ayat ini saya harus jelaskan sehingga apa efek memikirkan ini samaya, memikirkan ini masyarakat, memikirkan rakyat untuk dekat kepada Allah. Biarkan pemerintah memikirkan bagaimana langsung kita itu pikirkan. Itulah efeknya sholat. Efeknya sholat memikirkan, akhirnya masyarakat tahu oh ini ajaran Islam. Mungkin gara-gara itu rajin ke masjid. Tiair jina sambayana, punna sambayana kali-kali dia karena apa efeknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga amal jariah kota daerah kita akan berkembang. Sekiranya itu barangkali penjelasan Al-Quran tentang apa namanya tentang ini kalau sampai panjang. Kalau di dalam ini itu mana seriaya dalam 10 tahun dalam itu Quran. Jadi saya ulangi lagi, bagi waktu sebagian untuk belajar Al-Quran, sebagian untuk cari ekonomi, sebagian untuk dakwah. Dan mari kita bergerak supaya kita termasuk orang-orang diberkati Allah Subhanahu. Saya sudah sampaikan semua ormas Islam, semua ormas Islam teman-teman saya, ya lakukan ini baru kita berpacu ke depan sehingga contoh misalnya, kenapa tadi hadis apa tadi? Sekiranya kau memahami, bagaimana memahami itu dipikirkan, ya. Kalau dia pahami temu oke, ada pakai kalian tuh, ya. Termasuk tadi mempelajari Quran, mengartikan dan seterusnya. Fenomena saya sekarang ini hanya saya lihat tasnya, baru belajar mengaji dan tasnya habis, tapi isinya itu sangat langka. Maksud itu bari
Kalau perlu kita pergi setahun 2 tahun untuk menuntut ilmu kembali, mengajarkan ini isinya, menuntut ilmu. Sebaik manusia adalah mempelajari ilmu. Sebaik manusia menguasai dunia adalah ilmu, menguasai akhirat adalah ilmu, menguasai dunia akhirat adalah ilmu. Nah, boleh kita tahu kalau kita mempunyai ilmu yang bagus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.